Aku selalu percaya istriku. Sampai satu notifikasi di laptopku ngebuka rahasia yang dia simpan 7 hari di Maldives. Sejak itu, hidupku berubah total. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kadang aku suka mikir begini. Kalau hari itu aku pulang lebih cepat 5 menit saja, mungkin hidupku tidak akan berubah sedrastis sekarang. Tapi ya itu. Hidup ini memang suka bercanda dengan cara yang tidak kita mengerti. Namaku Arman. Usia 42 tahun. Aku suami dari seorang perempuan yang, dulu, selalu aku banggakan di depan siapapun. Aku memanggilnya dengan sederhana saja. Istriku. Di luar rumah, orang-orang memanggilnya dengan nama lengkap, Dina Putri. Sehari-hari, hidup kami kelihatan normal. Aku kerja di sebuah perusahaan logistik, berangkat pagi pulang sore. Istriku jualan baju online dan sesekali ikut proyek event kantor temannya sebagai freelancer. Kami punya satu anak laki-laki, namanya Rafa, umur 9 tahun, masih kelas 3 sekolah dasar. Kalau orang lihat dari luar, mungkin mereka bakal bilang, "Wah, keluarga Arman sama Dina MAH kayaknya harmonis ya." Pagi hari di rumah kami biasanya selalu sama. Aku bangun sekitar jam 5. Kadang masih sempoyongan, nyari kopi. Dari dapur biasanya sudah tercium bau bawang putih ditumis dan suara panci yang saling bersenggolan. Istriku, bikin apa? Aku suka nyeletuk sambil nyelonong ke dapur. Ini loh, sayur bening sama tempe goreng. Bosen? Enggak. Istriku jawab sambil senyum. Rambutnya digelung asal, pakai daster favoritnya yang sudah agak belel. Tapi entah kenapa di mataku tetap manis. Selama ada kamu di meja makan, aku nggak pernah bosen. Kalimat itu dulu sering sekali keluar dari mulutku, dan aku sungguhan maksudkannya. Istriku cuma cengar-cengir dan pura-pura jijik. Ih, pagi-pagi gombalnya. Udah, sana mandi, nanti telat lagi. Momen-momen kecil seperti itu yang dulu selalu aku pikir bakal terus ada sampai kami tua. Aku kira, rumah tangga kami akan lurus-lurus saja. Capek iya, kadang bertengkar iya, tapi ya ujungnya baikan lagi. Ternyata, hidup punya cara lain buat nunjukin kenyataan. Malam itu, beberapa minggu sebelum semua kejadian besar itu pecah, aku ingat sekali suasananya. Hujan turun pelan, gerimis yang kalau kena lampu teras kelihatan kayak benang-benang tipis. Rafa sudah tidur duluan di kamarnya setelah seharian belajar dan main game. Aku duduk di sofa ruang tamu, lagi cek email kerjaan pakai laptop kantor. Istriku duduk di sebelahku, tapi aku perhatiin, malam itu dia beda. Biasanya kalau kami sudah di sofa, dia akan rebahan nyender di pundakku, kadang nonton sinetron, kadang cuma scroll media sosial sambil komentar. Nih orang, hidupnya kok kayaknya enak banget ya. Tiap hari liburan di pantai. Begitu biasanya komentar dia, lalu kami ketawa bareng. Tapi malam itu, dia duduk agak menjauh. Handphone di tangannya seperti menempel terus, seakan takut lepas dari genggaman. Setiap ada notifikasi masuk, dia cepat-cepat geser layar, matanya serius, bibirnya beberapa kali menahan senyum. Awalnya aku tidak terlalu ambil pusing. Aku tipe suami yang tidak hobi menginterogasi. Dari dulu aku percaya, kalau aku ingin dipercaya, aku juga harus belajar percaya. Tapi malam itu, entah kenapa, ada sesuatu di dadaku yang terasa aneh. Semacam rasa dingin yang pelan-pelan naik dari perut sampai ke tenggorokan. Capek, Nin? Aku bertanya pelan, tetap fokus ke layar laptop, pura-pura tidak memperhatikan dia. Lumayan. Tadi banyak banget orderan. Terus ada urusan sama kantor Rani juga. Katanya ada proyek baru. Jawabannya mengalir biasa. Rani itu teman sekaligus kliennya di dunia event. Oh ya bagus dong. Kataku, kalau rezeki lagi banyak, kita bisa nabung buat liburan. Siapa tahu beneran bisa ke pantai beneran. Nggak cuma lihat dari Instagram orang. Dia ketawa kecil.
Tapi bukan tawa lepas yang biasa aku dengar. Ada jeda sedikit. Ada sesuatu yang mengganjal. Kamu kalau diajak liburan jauh mau? Men? Tiba-tiba dia bertanya. Suaranya pelan dan nadanya serius. Aku menoleh sebentar. Wah, pertanyaannya. Siapa yang gak mau liburan jauh? Tapi ya lihat dulu. Jauh kemana? Dananya dari mana? Misal, ke luar negeri. Ke pantai yang airnya biru banget. Pasirnya putih. Kayak di film-film gitu. Matanya menatap ke arah jendela. Seolah sedang membayangkan sesuatu. Aku nyengir. Ya maulah. Tapi kalau ke luar negeri, tiketnya pasti mahal. Kamu tahu sendiri. Kita masih cicil rumah, masih mikir sekolah Rafa. Kalau cuma lihat laut biru, ke Lombok atau Labuan Bajo aja sebenarnya juga sudah bahagia. Dia diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Iya sih, katanya. Tapi kadang aku suka mikir, hidup kita ini jalannya gini-gini aja. Ya, bangun, kerja, masak, urus anak, tidur, ulang lagi. Aku nggak mengeluh. Cuma, aku pengen sekali-kali ngerasain hal yang beda. Kalimat itu sebenarnya tidak salah. Sebagai suami, aku paham banget kok. Perempuan yang seharian di rumah, kadang ngerasa jenuh. Aku juga sering bilang, kalau punya rezeki lebih, aku ingin ajak dia jalan, minimal keluar kota berdua. Aku tatap wajah istriku malam itu cukup lama. Tunggu sebentar ya, kataku. Dia menoleh heran. Tunggu apa? Tunggu aku siapin semuanya. Hutang kita kelar dulu, tabungan aman, baru kita berangkat kemanapun kamu mau. Selama halal dan sama kamu, aku jalan. Dia tersenyum, tapi senyum itu lagi-lagi tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Malam itu, sebelum tidur, dia lebih lama main handphone di sampingku. Punggungnya menghadap ke aku. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya layar handphone yang sesekali menyinari wajahnya. Aku sempat melihat sekilas wallpaper catnya. Ada gambar pantai dengan air biru kehijauan, persis seperti yang dia ceritakan tadi. Ngapain, Nin? Aku masih mencoba santai. Ini loh, lihat paket liburan. Kata teman, lagi ada promo besar banget. Jawabnya cepat. Aku mengangguk pelan. Oh gitu. Ya lihat-lihat aja dulu. Siapa tahu nanti benar-benar kesampaian. Itu malam pertama aku mulai merasa jarak aneh di antara kami. Jarak yang tidak kelihatan, tapi nyata. Beberapa hari setelah itu, aktivitas di rumah masih terlihat normal. Pagi, aku berangkat kerja. Istriku antar Rafa sekolah. Siang, kami hanya saling tanya lewat pesan singkat, biasanya tentang makan siang dan jam pulang. Tapi aku mulai sadar, pola komunikasinya berubah. Istriku jadi lebih sering online, tapi jarang membalas pesanku. Alasannya selalu sama. Maaf ya, tadi lagi sibuk packing barang reseller. Maaf, tadi lagi meeting sama klien. Maaf, tadi lagi di jalan. Sampai suatu sore, saat aku baru sampai rumah lebih cepat karena ada rapat yang dibatalkan. Aku masuk pelan, tidak banyak suara, karena kupikir rumah kosong. Biasanya di jam seperti itu, Dina dan Rafa masih di luar. Tapi dari dalam kamar terdengar suara istriku. Bukan suara lembutnya ketika ngobrol biasa. Nada suaranya kali itu terdengar berbeda. Lebih pelan, tapi antusias. Sedikit bergetar. Serius? Maldives. Aku mendengar jelas kata itu. Langkahku spontan terhenti di depan pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Bukan karena cemburu, bukan juga karena prasangka. Lebih karena kata itu terasa asing tapi sekaligus familiar. Maldives. Tempat yang baru saja kami bahas beberapa hari lalu. Waktu kami ngobrol soal pantai. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di ujung lorong, mematung, mendengarkan. Iya, tapi aku harus izin dulu sama suami. Dia orangnya baik, cuma, ya kamu tahu sendiri,
Dia tipe yang realistis banget. Suara istriku terdengar pelan, tapi aku jelas tahu itu suaranya. Ada jeda sebentar. Lalu dia tertawa kecil. Ya iyalah, aku juga pengen. Siapa sih yang gak mau seminggu di Maldives? Cuma aku gak janji ya. Aku harus cari waktu yang pas buat ngomong sama dia. Saat itu, rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam perutku. Aku belum tahu apa yang sedang disusun istriku, siapa yang ada di seberang telepon, dan rencana macam apa yang sedang mereka bicarakan. Yang aku tahu cuma satu. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar seperti orang luar yang menguping di depan pintu rumahnya sendiri. Aku menarik napas panjang dan mundur perlahan, pura-pura baru datang dari arah lain. Beberapa menit kemudian, aku sengaja membanting sedikit pintu pagar, membuat suara. Istriku keluar kamar tergesa-gesa. Handphone di tangannya sudah berpindah ke mode diam. Kamu sudah pulang? Kok enggak bilang-bilang? Dia berusaha terdengar biasa. Aku tersenyum tipis. Rapatnya selesai lebih cepat. Ngapain aja dari tadi? Dia hanya mengibas pelan rambutnya. Tadi cuma telepon sama Rani. Dia panitia acara kantor. Ada proyek luar negeri, tapi aku belum tentu ikut. Aku mengangguk. Oh, proyek luar negeri ya. Suara pantai Maldives yang tadi aku dengar terasa berdengung di kepalaku. Malam itu, saat aku duduk sendirian di teras rumah, ditemani bunyi motor tetangga yang lalu lalang, aku sempat bertanya pada diriku sendiri. Kalau benar istriku dapat kesempatan ke luar negeri, aku siap melepas dia seminggu penuh tanpa aku. Waktu itu, aku tidak sadar. Pertanyaan yang aku lontarkan ke dalam hati itu akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupku sebagai suami. Dan jujur, kalau aku tahu apa yang akan terjadi 7 hari setelahnya, mungkin jawabanku malam itu akan jauh berbeda. Namun pada saat itu, aku hanya menatap langit yang perlahan gelap dan berkata pelan dalam hati. Aku percaya sama kamu, Nin. Semoga kamu juga masih percaya sama aku. Aku tidak tahu, di saat yang sama, di dalam kamar, istriku sedang menggulir percakapan dengan seseorang yang namanya belum pernah ia sebut di hadapanku. Seseorang yang kelak akan membuat kata Maldives terasa sangat pahit untuk aku dengar. Dan rencana 7 hari yang akan mengubah hidup kami sudah mulai disusun, tanpa aku tahu sedikit pun. Sejujurnya, malam itu aku tidur dengan kepala penuh tanya. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku selalu percaya pada istriku. Kepercayaan itu bukan karena aku bodoh, tapi karena aku memilih untuk membangun rumah tangga dengan fondasi yang kuat. Tapi 3 hari setelah percakapan yang aku dengar dari balik pintu kamar, istriku tiba-tiba duduk di sampingku saat aku sedang memperbaiki kipas angin di ruang tamu. Geraknya kaku, seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk kalimat sulit. Men, aku boleh ngomong sesuatu gak? Suaranya pelan, tapi jelas ada beban di baliknya. Aku berhenti memegang obeng. Boleh dong. Ada apa? Dia menggigit bibirnya sebentar, lalu menarik napas panjang. Ini soal proyek yang kemarin aku bilang. Aku pura-pura lupa. Bukannya itu acara kantor Rani? Iya. Jadi, dia nawarin aku ikut ke luar negeri. 7 hari. Tempatnya, ya, yang aku ceritain kemarin itu. Aku mengangkat wajah. Maldives. Dia mengangguk. Katanya ini kesempatan langka. Semua akomodasi ditanggung. Cuma aku harus standby 1 minggu penuh di sana. Beberapa detik aku tidak jawab apa-apa. Aku menatap dia. Aku lihat kegelisahan, tapi juga semacam antusiasme yang tidak bisa dia sembunyikan. Kenapa harus 7 hari? Tanyaku pelan, supaya tidak terdengar menginterogasi. Soalnya itu event besar. Banyak pesertanya, dan aku dibutuhin buat handle beberapa klien. Aku menelan ludah. Di sisi lain, aku paham. Istriku pengen berkembang. Pengen punya pengalaman. Pengen ngerasain hidup yang lebih dari sekadar dapur, sekolah anak, dan jualan online. Tapi 7 hari.
Di luar negeri. Di pantai yang dulu cuma jadi impian. Dan aku pertama kali dengar ini setelah dia diskusi panjang lewat telepon dengan seseorang yang katanya temannya. Aku menarik napas. Kalau aku bilang aku tidak setuju, kamu bakal kecewa gak? Dia diam sebentar. Kecewa mungkin iya, tapi aku ngerti kalau kamu keberatan. Kalimat itu bikin dadaku ngilu. Seolah dia sudah menunggu aku bilang tidak, supaya dia punya alasan buat kelihatan pasrah. Padahal sejak awal, aku curiga dia sudah mengambil keputusan sendiri. Aku mencoba tersenyum. Ini keputusan besar, Nin. Bukan cuma soal izinnya, tapi aku cuma pengen tahu, kamu yakin aman di sana? Dia menatapku agak lama. Iya, men. Kenapa kamu tanya gitu? Karena aku pengen kamu aman. Perempuan pergi sendirian jauh-jauh itu bahaya. Siapa aja yang ikut? Dia cepat menjawab. Terlalu cepat. Tim perempuan semua. Rasanya ada yang tidak pas. Bukannya aku tidak percaya, tapi nada suaranya terdengar seperti seseorang yang menutup pintu informasi terlalu rapat. Akhirnya aku hanya mengangguk. Kalau memang kamu anggap ini kesempatan, aku izinkan. Mata istriku langsung melebar sedikit, tapi raut wajahnya seperti ditahan. Seolah dia tidak mau terlihat terlalu senang. Beneran, men? Kamu yakin? Aku tersenyum pahit di dalam hati. Aku yakin. Aku mau kamu berkembang. Kamu sudah banyak banget berkorban buat keluarga ini. Kalau ini bikin kamu bahagia, ya sudah. Dia mendekat dan memelukku. Tapi pelukan itu tidak seperti biasanya. Ada jarak, meski tubuh kami bersentuhan. Aku sadar saat itu. Sesuatu di antara kami sudah berubah. Tapi aku tidak tahu apa. Beberapa hari setelah izin itu keluar, istriku semakin sibuk menyiapkan keberangkatannya. Namun ada satu hal yang membuat tengkukku dingin. Aku lihat dia packing baju-baju yang tidak pernah dia pakai kalau pergi event. Baju-baju santai, dress pantai, sandal jepit yang baru dia beli. Dan satu parfum yang dulu pernah aku belikan. Tapi dia jarang pakai. Aku mencoba santai. Nin, acara kantornya di pantai ya? Dia terkejut sebentar. Lalu tertawa kecil. Ya kan Maldives itu emang pantai semua. Men. Masa aku bawa blazer? Aku ikut ketawa tipis. Ya bener sih. Cuma biasanya event kan di hotel atau ballroom. Dia tidak menjawab. Hanya pura-pura sibuk melipat baju. Besoknya, saat aku masukin baju sekolah Rafa ke lemari, aku lihat satu hal yang membuat dadaku berdegup kencang. Sebuah amplop kecil berisi kwitansi pembayaran. Tulisan di atasnya jelas sekali. Paket honeymoon Maldives. 2 orang, 7 malam. Aku mematung. Tanganku dingin. Suara di dalam kepala langsung berdengung. Aku baca ulang sekali lagi, memastikan mata ini tidak salah lihat. Honeymoon. 2 orang. Maldives. Aku menutup lemari perlahan, seolah takut lemari itu akan meledak kalau aku terlalu keras. Malam itu, saat istriku tertidur, aku duduk di ujung ranjang, menatap wajahnya yang terlihat sangat damai. Seolah tidak ada apapun yang sedang dia sembunyikan. Aku bergumam pelan dalam hati. Kalau ini benar bukan buat event kantor. Kalau ini benar bukan perjalanan kerja. Lalu siapa orang yang akan pergi bersamamu? Suara jam dinding terdengar sangat keras. Dan dalam gelap itu, aku sadar ini bukan lagi tentang izin. Bukan tentang liburan. Bukan tentang kesempatan kerja. Ini tentang rencana yang disusun tanpa sepengetahuanku. Dan aku tahu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Besok paginya, sebelum dia berangkat, aku memeluk istriku cukup lama. Lebih lama dari biasanya. Dia sempat heran. Kok tumben manis amat pagi-pagi begini? Aku tersenyum. Ya namanya juga suami mau ditinggal 7 hari. Wajar dong. Dia tertawa kecil, lalu menepuk dadaku. 7 hari cepat kok. Aku tidak menjawab.
7 hari. Tapi dalam 7 hari itu, aku belum tahu kalau hidup kami akan terbakar habis dari dalam. Begitu mobilnya keluar dari gerbang rumah, aku berdiri lama di teras. Dan dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum rumah ini benar-benar runtuh. Aku tidak sadar, perjalanan mengungkap kebenaran itu akan membawaku ke tempat yang tidak pernah aku bayangkan. Sebuah kebenaran gelap yang selama ini tersembunyi, tepat di balik senyum istriku. Sejak istriku berangkat pagi itu, rumah terasa aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti keheningan yang menekan dada. Aku bersihin dapur, mandi, lalu nyiapin sarapan buat Rafa. Biasanya istriku yang melakukan semua itu. Tapi hari ini aku coba bersikap biasa saja di depan anakku. Papa, Mama kok nggak ada? Rafa duduk di meja sambil mengucek matanya. Mama ada kerjaan luar kota. Nak, 7 hari. Nanti Mama pulang bawa oleh-oleh. Aku usap kepala Rafa, memastikan nada suaraku stabil. Kerjaan di pantai ya, Pak? Rafa nyengir. Entah dari mana dia dapat informasi itu. Aku mengerutkan kening. Kamu tahu dari mana? Mama bilang kemarin malam. Katanya mau liatin laut warna biru ke Rafa nanti kalau pulang. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku bertanya-tanya. Kenapa istriku cerita pantai pada anak kami, tapi menyembunyikan bagian terpenting dari aku? Setelah antar Rafa sekolah, aku duduk sendirian di mobil cukup lama. Di dashboard, aku lihat handphone istriku masih terhubung ke akun cloud keluarga. Setiap foto otomatis akan tersinkron di perangkat rumah. Aku tidak pernah perhatikan hal ini sebelumnya, karena kami memang selalu terbuka dalam hal teknologi. Hari itu, entah kenapa, aku merasa harus mengecek. Dan tepat jam 9.07 pagi, foto pertama itu masuk ke galeri cloud. Foto itu membuat napasku hilang sekejap. Istriku berdiri di depan boarding gate bandara, tersenyum manis. Tapi bukan itu yang bikin tubuhku kaku. Di sisi kiri foto, pantulan kaca menunjukkan bayangan seseorang. Seorang pria. Kepalanya menunduk sambil menarik koper. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya, aku kenal. Aku zoom ulang foto itu berkali-kali. Jantungku berdetak keras. Aku hafal bahu itu. Bentuk tubuh itu. Cara dia berdiri itu. Itu Arga. Teman kerja istriku di proyek yang dulu pernah aku bantu. Pria yang beberapa bulan lalu sering datang ke rumah dengan alasan mengantar dokumen. Pria yang istriku bilang, baik dan sopan. Dadaku langsung panas. Aku ingat bagaimana dulu istriku memujinya. Orangnya rajin, pinter ngomong, tapi sopan. Kamu harus lihat cara dia kerja. Profesional banget. Aku ingat juga bagaimana dia bilang Arga pernah curhat bahwa dia kesepian karena belum menikah. Tapi satu hal yang paling aku ingat adalah tatapan Arga. Tatapan yang dulu aku anggap hanya rasa kagum ke senior. Tapi ternyata, sekarang rasanya lain. Aku menutup foto itu, mengambil napas panjang sambil menahan emosi. Aku tidak boleh gegabah, kataku dalam hati. Kalau aku salah, aku bisa hancurkan rumah tangga sendiri. Tapi kalau aku benar, semuanya akan berubah. Beberapa menit kemudian, foto kedua masuk. Istriku sedang duduk di pesawat, selfie dengan latar jendela. Dan kali ini, ada lengan pria di sampingnya. Bukan lengan orang asing. Lengan itu punya gelang kulit hitam yang dulu pernah aku lihat. Aku merasakan tangan kanan tremor. Nafas pendek. Kepala berputar. Tapi saat itu juga aku sadar satu hal. Aku tidak boleh marah. Belum. Marah sebelum tahu kebenaran adalah kebodohan. Aku harus cari bukti. Bukan emosi. Aku memutuskan pulang ke rumah. Aku duduk di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang kami bangun bersama. Rumah ini saksi bisu dari semua mimpi, tawa, dan air mata kami. Di meja rias kamar,
Aku menemukan dompet istriku yang tertinggal. Ada 2 struk pembayaran yang terlipat. Struk itu bertanggal 2 minggu lalu. Tulisan di bagian atasnya sama. Pembayaran deposit paket honeymoon Maldives. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya saat itu. Seperti ada tangan tak terlihat meremas jantungku pelan-pelan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lembaran itu cukup lama. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku, Nin? Pertanyaan itu hanya bergema dalam hati. Lalu, jam 13.24 siang, foto ketiga masuk. Foto yang benar-benar menghantamku. Istriku tersenyum ke kamera. Angin pantai membuat rambutnya terurai. Dia terlihat sangat bahagia. Di belakangnya, tampak sosok pria yang memegang kamera kecil. Setengah wajahnya tertangkap lensa. Dan kali ini tidak mungkin salah. Pria itu adalah Arga. Aku memejamkan mata, menahan emosi yang ingin meledak. Tapi aku tidak bisa berteriak, tidak bisa marah, tidak bisa menangis. Karena aku tahu, aku punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Aku harus berpikir jernih. Aku harus merencanakan langkah. Bukan bereaksi seperti orang yang kehilangan akal. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku kembali membuka foto-foto itu. Satu persatu. Detail demi detail. Lalu tiba-tiba, sebuah pesan suara masuk ke teleponku. Pesan suara yang tidak sengaja tersinkron dari akun istriku. Suaranya terdengar sangat jelas. Nggak apa-apa kan kalau aku update status kita di hari ketiga nanti? Itu suara Arga. Update status. Status apa? Lalu suara istriku menyusul. Pelan tapi tegas. Tunggu hari ke-7 aja. Setelah itu, semuanya selesai. Semuanya selesai? Apa maksudnya? Aku menggenggam teleponku erat. Sampai sendi-sendi jariku memutih. Di momen itu aku tahu. Perjalanan 7 hari istriku bukan cuma liburan. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini rencana. Rencana besar yang tidak melibatkan aku sebagai suaminya. Dan aku harus tahu apa yang mereka rencanakan sampai berani mengatakan, semuanya selesai. Sebelum hidupku benar-benar dirobek dari akar-akarnya. Aku menatap gelap malam dari jendela kamar. Pikiranku mulai menyusun langkah. 7 hari. 7 langkah. 7 cara untuk membalikkan semuanya. Dan di hari ke-7. Baru aku akan muncul di hadapan mereka. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Pagi hari setelah aku mendengar pesan suara itu, rasanya aneh sekali membuka mata. Biasanya, aku selalu bangun dengan aroma masakan istriku atau suara dia yang sibuk di dapur. Tapi hari itu, rumah terasa asing. Seperti bangunan kosong yang hanya dihuni bayang-bayang. Aku duduk di tepi ranjang. Memandangi jemari tanganku sendiri. Aku tanya pada diriku pelan. Arman, kamu mau jadi suami seperti apa hari ini? Suami yang hancur? Atau suami yang bangkit? Aku memutuskan bangkit. Setelah antar Rafa sekolah, aku langsung menuju sebuah tempat yang mungkin tidak terpikirkan oleh siapapun. Rumah sepupunya Dina. Rani. Rani ini orang yang sangat dekat dengan istriku. Kalau ada proyek, mereka hampir selalu bareng. Dan entah kenapa, intuisi kecil di dalam diriku berkata, Rani tahu sesuatu. Pas aku sampai, Rani lagi menyapu halaman. Dia kaget waktu lihat aku turun dari motor. Loh, Mas Arman? Tumben banget kesini. Senyumannya kaku, seperti ada hal yang dia sembunyikan. Aku tidak bertele-tele. Rani, aku mau tanya satu hal. Jujur, aku butuh kejujuran kamu. Ini soal istriku. Rani berhenti menyapu. Matanya langsung berubah gelisah. Waduh, ada apa ya mas? Kurang enak badankah? Aku menggeleng. Dia pergi ke Maldives. Tapi dia bilang sama aku itu proyek kantor. Akomodasi ditanggung semua. Tim perempuan semua. Bener begitu.
Wajah Rani langsung pucat. Aku lihat sendiri bagaimana tangannya bergetar. Dia mencoba tersenyum, tapi gagal. Iya, itu, setahu aku. Aku memotong cepat. Rani, aku tahu dia pergi sama Arga. Sapunya langsung jatuh ke tanah. Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Masih mencoba menguasai diri. Akhirnya dia berkata pelan, seperti seseorang yang terpaksa membuka rahasia besar. Mas, saya sebenarnya nggak mau ikut campur. Saya takut nyakitin siapapun. Tapi, Dina sama Arga itu memang sudah dekat beberapa bulan terakhir. Aku diam. Bukan karena terkejut, tapi karena bagian itu sudah aku curigai. Apa mereka sudah merencanakan sesuatu? Tanyaku pelan tapi tegas. Rani menatapku lama. Lalu akhirnya mengangguk. Mas, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi yang Dina ceritain ke saya, mereka rencananya mau bikin pengumuman di hari ke-7. Pengumuman buat. Dia terdiam. Air matanya turun tanpa bisa dia tahan. Aku mendekat. Rani, buat apa pengumumannya? Suara Rani pecah. Buat bilang kalau mereka mau mulai hidup baru bareng, Mas. Jantungku seperti ditusuk dari dalam. Tapi wajahku tetap tenang. Aku tidak boleh tumbang. Tidak sekarang. Lalu, aku sebagai suaminya? Aku ditempatkan di mana di rencana itu? Rani menggeleng sambil menangis. Maaf, Mas. Saya nggak nyangka Dina akan sejauh ini. Saya sudah coba ngomong, tapi dia bilang, dia sudah capek dengan hidupnya. Katanya dia ingin bahagia. Bahagia? Kata itu justru membuat aku semakin sadar. Kadang orang mengejar bahagia, sampai lupa siapa yang mereka lukai. Aku memalingkan wajah, mencoba meredakan detak jantungku yang kacau. Setelah menenangkan diri beberapa menit, aku bertanya pelan, "Kamu tahu mereka nginep di hotel mana?" Rani sempat ragu, tapi akhirnya dia membuka handphonenya, menggulir galeri, dan menunjukkan satu screenshot. Alamat hotel, nama resort, nomor kamar. Dan saat aku melihat detail itu, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam kepalaku. Ide yang tajam. Ide yang tidak hanya akan membongkar kebenaran, tapi juga membuat aku bisa berdiri sebagai suami yang tidak kalah oleh keadaan. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan marah-marah. Aku hanya akan menunjukkan fakta. Dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Dalam perjalanan pulang, aku mulai menyusun rencana. Hari pertama, kumpulkan bukti. Hari kedua, amankan aset rumah dan tabungan. Hari ketiga, konsultasi hukum. Hari keempat, kumpulkan saksi. Hari kelima, persiapkan kejutan. Hari keenam, periksa semua transaksi keuangan. Dan hari ke-7, hari yang mereka tunggu sebagai titik awal hidup baru, akan berubah menjadi hari yang justru membalikkan hidup mereka. Tepat setelah aku selesai mengantar Rafa tidur malam itu, satu foto baru masuk ke galeri cloud. Foto istriku di pantai. Dia sedang mengambil gambar sunset. Di belakangnya, Arga memeluk pinggangnya. Lengannya melingkar santai seperti seseorang yang sudah sangat nyaman. Tapi ada hal lain yang membuatku lebih terdiam. Di caption yang dia ketik tapi belum dia unggah. Day 3. Aku akhirnya merasa hidup kembali. Aku meremas handphone itu sampai gemetar. Aku, suaminya, yang selama ini selalu mencoba menghadirkan hidup yang layak, dihapus dalam satu kalimat. Tapi anehnya, aku justru tersenyum kecil malam itu. Karena kalimat itu bukan akhir dari rumah tangga kami. Kalimat itu adalah tiket untuk membongkar semuanya tanpa perlu aku mengeluarkan satu pun kata kasar. Dan saat aku menutup tirai kamar, aku berbisik pada diriku sendiri. Tunggu hari ke-7. Nin, aku akan hadir dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pagi berikutnya,
Aku bangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena beban yang terus menekan dari segala arah. Namun satu hal aku tahu. Hari itu adalah hari pertama dari 7 hari pembalikan hidupku. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi, memandang wajahku sendiri yang tampak lebih tua dari biasanya. Di balik lingkar hitam mata itu, aku melihat sesuatu yang sejak lama hilang. Ketegasan. Arman, kamu boleh jatuh. Tapi kamu tidak boleh tetap di lantai. Aku bicara pada diriku sendiri pelan. Setelah menyiapkan sarapan Rafa dan mengantarnya sekolah, aku langsung menuju tempat yang sejak semalam mengganggu pikiranku. Kantor hukum tempat temanku bekerja. Namanya Hari. Dia teman lama sejak zaman kuliah. Orangnya tenang, dewasa, dan selalu ngomong apa adanya. Bukan tipe yang suka dramatis, tapi justru di situ nilai plusnya. Saat aku sampai, Hari sedang menata beberapa berkas di meja kerjanya. Begitu melihatku, matanya langsung melebar kaget. Men, pagi-pagi datang ke kantor gue. Ada apa? Nada suaranya agak bercampur cemas. Aku duduk tanpa basa-basi. Hari, gue butuh bantuan lo. Ini soal pernikahan gue. Ekspresi Hari berubah. Dia menarik kursinya, duduk lebih dekat. Cerita. Aku mengeluarkan semua bukti. Foto-foto tersinkron otomatis, suara rekaman, struk hotel, dan screenshot dari Rani. Hari membolak-balik semua itu dengan tatapan serius. Dari setiap helai kertas yang dia lihat, wajahnya semakin mengeras. Men, suaranya pelan, terukur. Ini berat. Aku tahu. Hari letakkan semuanya dengan rapi di meja. Lo mau apa? Cerai? Gugat? Atau lo cuma mau cari tahu dulu? Aku mendengus kecil. Gue mau kebenaran. Hari. Gue mau dia jujur sebelum gue ambil keputusan besar. Hari mengangguk. Langkah pertama, amankan aset. Langkah kedua, freeze tiap akses finansial yang bisa disalahgunakan. Tapi lakukan pelan-pelan. Jangan sampai dia notice. Lo harus tetap terlihat normal. Aku mengangguk. Gue siap. Hari membuka laptop. Mulai mengetik sesuatu. Gue bantu siapkan dokumen perlindungan aset sementara. Kalau ternyata mereka benar-benar berniat ninggalin lo, minimal lo nggak jatuh sendiri. Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari harus duduk di hadapan teman sendiri, membicarakan kemungkinan terburuk dari rumah tanggaku. Tapi men, Hari berhenti mengetik. Dan entah kenapa, nadanya berubah lebih hati-hati. Lo yakin ini cuma soal perselingkuhan? Aku mengernyit. Maksud lo? Dia menatapku lama. Struk yang lo bawa ini, paket honeymoon. Semua atas nama lo. Semua dibayar pakai kartu kredit lo. Lo sadar ini bukan sekadar selingkuh kan? Aku diam. Hari melanjutkan. Kalau mereka sengaja pakai dana lo untuk liburan pribadi, itu sudah masuk kategori penyalahgunaan keuangan rumah tangga. Efek hukumnya panjang. Aku menggenggam lututku erat. Bukan karena takut pada hukum, tapi karena sesuatu yang lebih menyakitkan dari itu. Istriku, perempuan yang tidur di sebelahku bertahun-tahun, menggunakan uangku untuk pergi bersenang-senang dengan pria lain di pantai yang dulu kami impikan bersama. Hari menepuk pundakku. Lo tenang dulu. Gue bantu apapun yang lo butuhkan. Tapi lo harus siap lihat kenyataan sampai akar-akarnya. Aku mengangguk pelan. Suara tercekat di tenggorokan. Setelah keluar dari kantor Hari, aku duduk di dalam mobil cukup lama. Mengatur napas. Mengatur hati. Hari itu, aku memutuskan melakukan langkah besar kedua. Memeriksa seluruh transaksi di rekening bersama. Dan ternyata, kecurigaanku bukan sekadar firasat. Ada transfer 5 juta. Lalu 10 juta. Lalu nominal kecil tapi rutin. Semuanya dalam 3 bulan terakhir. Tujuannya selalu sama. Nama yang sama.
Arga. Aku menutup mata. Mencoba menenangkan detak jantung yang seperti mau pecah. Jadi bukan cuma tubuhnya. Bukan cuma waktunya. Uang keluarganya pun dia kasih ke laki-laki itu. Siang itu, aku merasa dunia runtuh lagi. Tapi anehnya, di dalam sakit itu, ada tekad yang semakin keras. Aku tidak mau membalas dengan kekerasan. Aku tidak mau merusak nama siapapun. Aku tidak mau bikin drama murahan. Aku hanya ingin kebenaran berdiri di hadapanku. Bersih, tanpa dusta. Sebelum pulang, aku sempat mampir ke sekolah Rafa. Dari kejauhan, aku lihat dia main bola dengan teman-temannya. Tawa Rafa, itu suara yang bikin aku bertahan. Anakku tidak boleh hancur karena keputusan orang dewasa yang lupa diri. Aku harus tetap berdiri. Sorenya, saat aku lagi memasak makan malam, galeri cloud kembali berbunyi. Foto baru masuk. Istriku menggunakan baju putih tipis, berdiri di pinggir pantai. Di belakangnya, Arga baru saja meletakkan tangannya di bahunya. Mereka terlihat sangat dekat, terlalu dekat. Tapi bukan itu yang membuat kakiku melemas. Ada foto kedua. Foto candid. Arga mencium kening istriku. Istriku menutup mata, tersenyum kecil. Dan caption otomatis yang terbaca dari metadata foto itu. Day 4. My happiness. Aku hampir menjatuhkan panci sup yang sedang aku aduk. Dalam satu tarikan napas, aku merasa dikhianati sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai manusia. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menghembuskan napas panjang, menatap langit. Baik, Nin, gumamku pelan. Kalau ini hari keempatmu, maka hari keempatku juga baru mulai. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Suara di seberang sana membuat tengkuku dingin. Mas Arman? Saya mau bicara. Ini soal Dina. Dan saat orang itu menyebutkan namanya, aku langsung tahu. Babak berikutnya akan jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Mas Arman, saya Rika. Begitu suara itu menyebutkan namanya, aku langsung ingat. Rika adalah mantan rekan kerja istriku di sebuah event 2 tahun lalu. Orangnya pendiam, jarang bicara, tapi selalu jujur. Aku berdiri dari kursi teras. Jantungku langsung memukul-mukul dada. Rika? Ada apa? Kenapa kamu telepon saya malam-malam begini? Di seberang sana, suara Rika terdengar gemetar. Seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. Mas, saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi, saya nggak bisa diam lagi. Aku menahan napas. Apa ini soal Dina? Iya, Mas. Rika pelan, seolah takut rumahku bisa mendengar seluruh percakapan itu. Dan soal Arga. Ada jeda beberapa detik. Angin malam terasa semakin dingin. Aku menggenggam pagar teras kuat-kuat. Mas, sebenarnya saya sudah lama curiga sama hubungan mereka. Bahkan sebelum mereka berangkat ke Maldives. Aku menutup mata. Pertemuan puzzle itu mulai terbentuk. Ceritain pelan-pelan. Rika, kataku. Aku siap dengar semuanya. Dia menarik napas panjang. Waktu itu, sekitar 3 bulan lalu. Mas, Dina pernah curhat sama saya. Katanya dia mulai ngerasa jenuh. Dia bilang selama ini dia selalu jadi istri yang baik, ibu yang baik, tapi dia merasa, ya, hidupnya nggak bergerak kemana-mana. Suara Rika terdengar berat. Terus tiba-tiba Arga mulai sering deketin dia. Awalnya cuma bantu-bantu kerjaan. Tapi lama-lama, cara Arga ngomong ke Dina itu beda. Bukan kayak teman kerja. Seluruh tubuhku menegang. Apa kamu pernah lihat mereka berdua? Tanyaku pelan, tapi mataku panas. Iya, Mas. Jawaban itu keluar cepat. Tidak ada jeda ragu. Seperti memang sudah dipendam lama.
Pernah suatu hari, mereka pulang bareng dari event. Saya lihat mereka naik motor berdua. Dina peluk pinggang Arga dari belakang. Waktu itu saya kira saya salah lihat. Tapi setelah beberapa kali kejadian aneh terjadi, saya jadi yakin. Aku terduduk di kursi. Rasanya lantai rumah ini bergoyang. Jadi mereka sudah jalan berdua dari lama. Sejujurnya, iya, Mas. Dina sendiri pernah ngomong ke saya bahwa Arga lebih perhatian daripada lelaki manapun yang dia kenal. Kalimat itu menusuk seperti pisau berputar. Perhatian? Selama ini aku selalu ada di rumah. Aku selalu bantu dia. Aku antar dia kalau dia minta. Aku dampingi dia waktu dia sakit. Tapi seseorang dari luar berhasil membuat dia merasa dihargai lebih dari suaminya sendiri? Aku menarik napas panjang. Tapi Rika belum selesai. Tapi Mas, bukan itu yang paling penting. Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Yang paling penting adalah Arga punya rencana yang mungkin Mas Arman belum tahu. Aku berdiri perlahan. Rencana apa? Suara Rika menurun jadi sangat pelan. Seperti orang yang membisikkan rahasia terakhir. Arga itu bukan sekadar dekat sama Dina. Dia pernah ngomong di depan saya. Kalau niat dia bukan cuma punya hubungan sama Dina. Aku meremas sudut meja sampai buku jariku memutih. Apa maksudnya? Rika seperti menahan isak. Dia bilang, dia mau mengambil semuanya. Bukan cuma Dina, tapi juga kenyamanan hidupnya, asetnya, dan semua hal yang Dina dapat dari Mas Arman. Aku membeku. Selama ini Dina yang biayai Arga. Saya lihat sendiri beberapa kali dia transfer uang. Dan Mas tahu apa yang Arga bilang waktu itu? Aku tidak sanggup menebak. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau nanti semuanya beres hari ke-7, gue nggak mau hidup susah. Gue mau hidup enak kayak Dina sekarang. Perutku serasa ditekuk dari dalam. Jadi benar. Bukan hanya perasaan. Bukan hanya dugaan. Arga bukan sekadar selingkuhan. Arga memiliki rencana. Rencana yang licin. Rencana yang memanfaatkan perasaan istriku. Rencana yang mengincar harta yang aku kumpulkan dari kerja keras selama bertahun-tahun. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Rika, terima kasih untuk keberanian kamu cerita. Suaraku serak. Ini bukan menyakiti aku. Ini menyelamatkan aku. Rika menghela napas lega. Saya cuma berharap Mas tetap tenang. Dina itu sebenarnya orang baik. Dia hanya lagi salah jalan. Sebelum telepon ditutup, Rika sempat bertanya pelan. Mas mau apa sekarang? Aku memandang rumahku sendiri. Setiap sudut terasa berbeda. Tapi satu hal jelas di kepalaku. Aku akan biarkan mereka merasa aman selama 7 hari, kataku akhirnya. Soalnya kalau aku bertindak sekarang, aku bertindak pakai emosi. Dan itu tidak akan selesaikan apapun. Rika terdiam. Tapi di hari ke-7, aku melanjutkan dengan nada yang lebih mantap. Aku akan pastikan kebenaran muncul tanpa perlu aku mengotori tangan. Mereka yang akan membuka aib mereka sendiri. Telepon ditutup. Aku berdiri lama di halaman rumah. Angin malam menyapu wajahku. Tapi tidak bisa menyapu rasa perih yang semakin dalam. Malam itu, saat aku masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, aku sadar satu hal. Seminggu ini bukan lagi tentang mengawasi istriku. Ini tentang mengawasi diriku sendiri. Agar aku tetap waras menyaksikan semua kebenaran yang siap menghancurkan hati siapapun. Dan ketika aku menatap layar handphone, foto-foto baru masuk lagi. Foto istriku dan Arga berdiri di balkon Villa Resort. Tertawa bersama. Wajah mereka seperti pasangan bulan madu sungguhan. Tapi yang membuat aku menggigil bukan fotonya, melainkan caption yang dia ketik. Day 5. Tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi untuk apa?
Untuk meninggalkanku? Untuk membangun hidup baru? Untuk mengumumkan sesuatu di depan publik? Aku menutup mata. Tenggorokan terasa panas. Baik, Nin. Gumamku pelan. Kalau kamu siap di hari ke-7, aku juga siap. Hari kelima istriku di Maldives terasa seperti sebulan penuh bagiku. Setiap kali galeri cloud berbunyi, jantungku serasa berhenti. Setiap foto baru yang masuk selalu menambahkan luka yang lebih dalam. Tapi anehnya, luka itu tidak lagi membuatku rapuh. Justru, perlahan luka itu berubah menjadi kekuatan. Sore itu, setelah menjemput Rafa dan menemaninya makan bakso di warung dekat rumah, teleponku bergetar. Pesan dari seseorang yang selama ini tidak pernah dekat denganku, tapi sangat dekat dengan istriku, Rani. Aku membuka pesannya dengan hati waspada. Isi pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat napasku berhenti sekejap. Mas, kita perlu ketemu. Penting. Jangan bilang siapa-siapa. Aku balas singkat. Oke. Di mana? Rani mengirim lokasi kafe kecil yang jarang ramai. 20 menit kemudian, aku sudah duduk menunggu di meja pojok. Tidak lama, Rani datang sambil menunduk. Wajahnya terlihat lelah dan penuh rasa bersalah. Terima kasih sudah datang, Mas, katanya pelan. Aku mengangguk. Kamu bilang mau cerita sesuatu. Rani menarik napas panjang. Tangannya meremas ujung jilbabnya. Aku bisa lihat dari matanya. Ini bukan hal yang mudah baginya. Mas Arman, suaranya mulai bergetar. Sebenarnya saya sudah tahu lebih banyak dari yang saya bilang waktu itu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Ceritakan semuanya. Dia menggigit bibirnya. Ada orang yang dari dulu curiga sama hubungan Dina dan Arga. Dan dia sudah lama mengumpulkan bukti. Dia bahkan punya rekaman, foto, dan percakapan mereka berdua. Aku langsung mencondongkan tubuh. Siapa orang itu? Rani menatapku. Lama. Lalu dia mengucapkan satu nama yang tidak pernah aku duga. Dani, adik Dina. Aku terdiam. Punggungku langsung terasa dingin. Dani, adik iparku, adalah sosok yang pendiam. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ibunya. Jarang ikut campur urusan keluarga kami. Tapi dia sangat dekat dengan Dina sejak kecil. Kenapa Dani diam saja selama ini? Kenapa dia tidak bilang ke aku? Seolah membaca pikiranku, Rani berkata cepat. Dia takut. Mas. Dia takut kalau dia ngomong, Dina bakal benci dia. Dia takut dianggap merusak rumah tangga orang. Tapi setiap kali dia lihat Dina bareng Arga, dia muak sendiri. Aku menelan ludah. Sulit untuk menjaga ketenangan. Di mana Dani sekarang? Dia bilang dia mau ketemu Mas malam ini. Rani menyerahkan secari kertas kecil. Ini alamatnya. Dia nunggu di rumah kontrakannya. Aku berdiri. Tanpa pikir panjang. Tanpa pesan apapun. Aku tahu, itulah langkah berikutnya. Rumah Dani terletak di gang kecil, jauh dari jalan utama. Saat aku mengetuk pintunya, suara sandal menyeret terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Dani muncul dengan wajah pucat dan mata cekung. Seperti seseorang yang jarang tidur berhari-hari. Mas, suaranya rendah. Masuk. Aku duduk di sofa sederhana di ruang tamunya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada kalimat pembuka. Dani langsung mengambil flash disk dari laci. Sebelum Mas marah atau sakit hati, saya cuma mau bilang satu hal. Dia menunduk. Saya sayang sama kakak saya. Tapi saya juga sayang sama keponakan saya. Saya sayang sama keluarga ini. Aku mengangguk. Terima kasih. Tunjukkan saja semuanya. Dani memasukkan flash disk ke laptopnya. Layar menyala. Dan apa yang aku lihat membuat tubuhku membeku. Video pertama. Istriku dan Arga di parkiran sebuah hotel lokal. 3 bulan yang lalu. Arga membuka pintu mobil untuk istriku.
Istriku tersenyum dan menepuk bahunya. Video kedua. Rekaman suara. Arga berkata, "Tenang aja. Hari ketujuh nanti, kita publis semuanya. Gue udah siap. Gue nggak takut sama suami lo." Aku merasakan amarah menggelitik tengkuku. Tapi aku tetap diam. Kemudian, Dani membuka file terakhir. Sebuah rekaman voice note yang dikirim istriku sendiri ke Arga. Suaranya jelas. Tidak ada keraguan. Aku capek pura-pura jadi istri yang baik terus. Aku mau mulai hidup baru. Hari ketujuh kita umumkan semuanya. Ya. Dada aku seperti ditusuk dari dalam. Tapi aku tidak mau membiarkan air mata jatuh. Bukan di depan Dani. Bukan di depan siapapun. Dani menunduk. "Mas, saya nggak mau hubungan Mas sama kakak saya hancur. Tapi Mas harus tahu Arga itu manipulatif. Dia pakai kakak saya. Dia manfaatin rasa jenuhnya." Aku mengusap wajahku sekali. Keras. Kemudian aku berkata dengan suara yang akhirnya keluar tegas. "Terima kasih, Dan." Aku menatap matanya lurus. "Apa kamu mau bantu aku?" Dani tampak kaget. "Tentu, Mas. Tapi, bantu apa?" Aku menarik napas panjang. "Bantu aku memastikan bahwa hari ketujuh nanti bukan cuma hari mereka mengumumkan pengkhianatan. Aku berdiri perlahan. Tapi hari aku mengungkap kebenaran di depan mereka." Wajah Dani berubah. Antara takut, lega, dan siap. Dani mengangguk pelan. "Aku siap, Mas." Aku tersenyum tipis. Pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Bagus. Aku menepuk bahunya. Karena hari ketujuh, bukan mereka yang akan membuat kejutan. Aku berjalan keluar rumah Dani. Malam itu udara terasa dingin menusuk. Tapi tekadku lebih panas dari apapun. Tinggal 2 hari lagi. 2 hari sebelum hidup ini benar-benar berbalik. Sejak subuh hari ketujuh itu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena semuanya akhirnya sampai pada ujung. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi anehnya, aku justru lebih tenang dari 6 hari sebelumnya. Tenang. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi hari ini. Aku berdiri di dapur menyiapkan sarapan Rafa. Anakku itu tersenyum lebar seperti biasa. "Papa, Mama pulang hari ini." Aku tersenyum tipis. "Iya, Nak. Mama pulang hari ini." "Yai." Rafa loncat kecil, lalu lari ke kamar mandi. Kalimat itu menusuk perasaanku. Di depan Rafa, aku harus tetap jadi ayah yang baik. Aku tidak mau luka orang dewasa merusak masa kecilnya. Jam 9 tepat, Dani mengirim pesan. "Mas, mereka check out jam 3. Pulang malam. Kalau Mas siap, kita jalan setelah Rafa tidur." Aku balas singkat. "Siap." Hari ketujuh. Hari yang mereka nantikan sebagai awal hidup baru. Hari yang aku siapkan sebagai akhir kebohongan. Siang itu aku sibuk mengurus satu hal penting. Menyusun bukti-bukti secara rapi di sebuah map coklat. Foto-foto, percakapan, rekaman suara, data transaksi, bukti video dari Dani. Setiap lembar terasa seperti duri yang aku sentuh satu persatu. Tapi aku harus kuat. Aku bukan melakukan ini demi balas dendam. Ini demi kejujuran. Demi anakku. Demi diriku sendiri. Jam 10 malam. Rafa sudah tidur nyenyak. Aku memandang wajah kecil itu lama sekali. Lalu aku tutup pintu kamar pelan, mematikan lampu, dan mengambil kunci mobil. Dani sudah menunggu di ujung gang. "Siap, Mas?" tanya Dani pelan. Aku mengangguk. Ini hari terakhir kita diam. Kami berdua menuju rumah ibu mertuaku, tempat Dina selalu pulang setiap kali kembali dari perjalanan luar kota. Rumah besar itu gelap di bagian depan,
Tapi lampu teras menyala. Mobil rental yang mereka pakai sudah terparkir. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Kami masuk melalui pagar samping. Ibu mertuaku sudah tahu semuanya. Rani yang memberi kabar padanya. Dia menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh campuran sedih dan kecewa. Arman. Suara ibu mertuaku bergetar. Maafkan Dina ya, nak. Aku menunduk hormat. Saya tidak datang untuk marah, Bu. Saya cuma ingin kebenaran muncul. Tidak lama kemudian, suara mobil terdengar di luar. Lampu depan menyapu ruang tamu sebentar. Aku berdiri tegak. Jantungku berdegup keras. Tapi langkahku tetap mantap. Pintu rumah terbuka. Istriku masuk pertama kali, menenteng koper. Wajahnya cerah. Wajah seseorang yang baru pulang liburan panjang. Di belakangnya, Arga masuk sambil membawa tas kamera. Keduanya terhenti begitu melihatku berdiri di ruang tamu. Wajah istriku berubah drastis. Dari kaget, ke bingung, lalu kepucat seketika. Men, kamu, kok di sini? Suaranya bergetar. Tangannya langsung menyentuh lengan Arga. Seperti refleks ingin menyembunyikan sesuatu. Aku diam. Tanpa senyum. Tanpa marah. Tanpa suara tinggi. Justru itu yang membuat ruangan terasa makin dingin. Dani maju sedikit. Teh. Suara Dani pelan. Kita perlu bicara. Arga memandangku tajam. Mas Arman, saya bisa jelasin semuanya. Ini cuma. Aku mengangkat tangan. Diam. Arga terdiam. Mungkin karena nada suaraku lebih tegas dari biasanya. Istriku menarik napas cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. Men, kamu nggak ngerti. Semua ini cuma. Aku meletakkan map di atas meja. Pelan. Satu gerakan yang lebih menusuk daripada bentakan. Sebelum kamu jelasin apapun. Nin. Kataku, suaraku nyaris berbisik. Ada baiknya kamu lihat dulu apa yang sebenarnya kamu lakukan 7 hari ini. Aku buka mapnya. Aku keluarkan foto-foto itu. Satu persatu. Meletakkannya di meja seperti lembaran kebenaran yang tidak bisa lagi dia elakkan. Foto di pesawat. Foto di pantai. Foto saat Arga memeluk pinggangnya. Foto di balkon villa. Rekaman voice note. Bukti transfer. Semua. Istriku terhuyung sedikit. Wajahnya berubah linglung. Seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan tanah tempat berpijak. Men, aku. Stop. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memotong kata-kata istriku. Aku menatap dia lurus-lurus. Selama ini aku percaya sama kamu. Aku bela kamu. Aku dukung kamu. Tapi 7 hari ini, kamu nggak cuma mengkhianati aku. Kamu juga mencoba memulai hidup baru dengan seseorang yang pakai uang keluargaku. Arga maju. Mas Arman, tolong jangan bawa uang. Aku memandang Arga. Tatapan yang membuat dia langsung diam. Uang? Arga, kamu bukan cuma selingkuh. Kamu manfaatin rasa lelah istriku. Kamu ambil uang dari dompet keluargaku. Dan kamu mau pakai itu sebagai fondasi hidup baru kalian. Arga terdiam. Tak bisa membantah karena bukti di meja lebih keras dari mulutnya. Istriku mulai menangis. Men, aku salah. Aku cuma pengen merasa hidup lagi. Aku hampir runtuh mendengarnya. Tapi aku menahan diri. Nin, kataku pelan. Kalau kamu merasa hidupmu redup, kamu tinggal ngomong. Aku suamimu. Aku yang harusnya kamu ajak bicara. Bukan malah pergi diam-diam 7 hari sambil merencanakan pengumuman hidup baru. Dia menutup wajah, menangis makin keras. Ibu mertuaku pun ikut menangis diam-diam. Aku menarik napas panjang. Ada satu hal terakhir yang aku mau kamu tahu, Nin. Dia mendongak. Matanya merah dan basah. Aku tidak datang ke sini untuk teriak.
Aku tidak datang untuk hancurkan kamu. Aku datang untuk bilang. Aku menelan ludah. Suaraku bergetar untuk pertama kalinya. Aku akan memberi kamu kesempatan buat memilih. Istriku mematung. Arga juga. Pilih untuk jujur. Pilih untuk bertanggung jawab. Pilih untuk sadar bahwa anak kita tidak pantas menerima kebohongan ini. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bicara. Akhirnya istriku membuka suara. Gemetar. Men, aku mau pulang. Suara itu pecah. Aku mau pulang ke kamu. Ke Rafa. Aku mau perbaikin semuanya. Arga langsung berubah panik. Dina, kamu ngomong apa? Kita sudah rencanain semuanya 7 hari ini. Istriku memotong. Suaranya pecah. Aku bodoh. Gak. Kamu cuma manfaatin aku. Kamu cuma mau hidup enak dari uang keluarga aku. Arga melangkah maju ingin menahan istriku. Tapi Dani berdiri di depannya. Cukup. Gak. Hidup enak kamu selesai hari ini. Arga terdiam. Marah. Tapi tak bisa bergerak. Istriku berlutut. Menangis. Memegang tanganku erat-erat. Men. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku mau berubah. Aku menarik napas panjang. Aku berdiri, menatap istriku dari atas. Aku tidak tinggalin kamu, Nin. Suaraku lembut, tapi tegas. Tapi kamu harus bangun kembali apa yang kamu hancurkan sendiri. Istriku menangis lebih keras. Aku menatap Arga terakhir kalinya. Mulai hari ini, jauhi keluarga saya, atau kamu berurusan dengan hukum. Arga tidak membalas. Dia tahu permainan sudah berakhir. Aku memegang bahu istriku. Besok kita bicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai pasangan yang mau memperbaiki. Dia mengangguk sambil terseduh. Malam itu aku keluar dari rumah ibu mertuaku dengan langkah berat. Dani menepuk pundakku pelan. Mas, kamu kuat banget. Aku menghela napas. Bukan soal kuat. Dan ini soal keluarga. Kalau masih bisa diselamatkan, aku selamatkan. Kalau tidak, aku tetap jadi ayah terbaik buat Rafa. Dan untuk pertama kalinya sejak 7 hari lalu, langit terlihat sedikit lebih terang. Akhir cerita ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang lebih salah, tapi tentang bagaimana seorang suami memilih untuk berdiri di saat hidupnya hampir runtuh. 7 hari istriku di Maldives telah membuka banyak pintu. Pintu kebohongan, pintu luka, tapi juga pintu kesempatan baru untuk memperbaiki. Dan aku adalah saksi hidup bahwa kadang perjalanan paling pahit justru yang membuat kita benar-benar dewasa.